Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nur Zulaiha, NIM A2101900056, kelas C pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Teman-teman, apakah kalian tahu tentang vintage? Vintage merupakan singkatan dari Financial Technology yang mendapatkan pengertian yaitu merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern. Awalnya, membayar harus bertatap muka dengan membawa sejumlah kas. Namun, dengan adanya vintage kali ini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dengan hitungan detik saja. Apa sih kegunaan vintage? Vintage digunakan untuk mempermudah orang untuk melakukan pembayaran, dapat mempersingkat waktu, dapat mempermudah mendapatkan dana, dan mempermudah pengelolaan aset, dan sebagainya. Apakah kalian tahu bagaimana sih vintage dapat terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Vintage muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi, khususnya oleh anak-anak muda. Tuntutan hidup yang serba cepat dengan vintage, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti saat ini tidak perlu khawatir. Seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank ATM untuk mentransfer data, keenggaan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang maksimal. Dengan kata lain, vintage dapat membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan lebih efektif, khususnya bagi kalangan milenial. Selanjutnya, saya akan membahas apa saja sih keuntungan vintage bagi kehidupan kita, khususnya bagi konsumen, pedagang jasa, dan bagi negara Indonesia sendiri. Untuk yang pertama, yaitu keuntungan vintage bagi konsumen atau kita, yaitu 1. Mendapat layanan yang lebih baik dan tentu saja praktis. Tidak perlu membawa uang kemana-mana, tinggal kita bertransaksi melalui aplikasi vintage atau teknologi. Dalam vintage, kita dapat bertransaksi jual beli dengan lebih mudah dan efisien. Yang kedua, yaitu pilihan yang lebih banyak. Kenapa sih kok bisa lebih banyak? Karena dalam vintage memuat berbagai macam jenis pedagang komersial, diantaranya e-commerce, yaitu ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Tentu saja, dengan adanya vintage, kita dapat mendapatkan harga yang lebih murah serta penawaran dengan diskon yang lebih banyak. Seru kan dengan vintage? Untuk yang kedua, yaitu apa sih manfaat atau keuntungan vintage bagi pengguna jasa atau yang menjual? Vintage dapat memiliki keuntungan yaitu 1. Menyederhanakan rantai transaksi. Bagaimana bisa? Karena dengan adanya vintage, transaksi tatap muka atau secara langsung tidak sering terjadi, atau dengan kata lain kita tidak bertatap muka secara langsung dengan penjual. Yang kedua, menekan biaya operasional dan biaya modal. Dan yang ketiga, membuka alur informasi. Dan yang ketiga, apa sih keuntungan vintage bagi keikutsertaan negara Indonesia ini? Yang pertama, mendorong transmisi kebijakan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga, di Indonesia, vintage turut mendukung Strategi Nasional Inklusif atau SKNI. Bagaimana? Seru bukan dengan vintage? Selanjutnya, apa sih dampak yang ditimbulkan dari adanya vintage kali ini? Vintage telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu
dengan menggunakan fintech sebagai alat pembayaran atau alat sebagai pembelanjaan. Selanjutnya, bagaimana peran fintech dalam sistem pembayaran? Pasti kalian semua penasaran. Yuk simak. Yang pertama, dapat menyediakan pasar bagi pelaku usaha. Yang kedua, menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian, statement, dan clearing. Yang ketiga, membantu pelaksanaan investasi lebih efektif dan efisien. Yang keempat, mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional. Dan yang terakhir, membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Sehingga dengan adanya fintech kali ini, kita sebagai warga Indonesia dapat saling membantu untuk menekan tingkat kesenjangan sosial. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fintech. Di Indonesia ada berbagai macam fintech yang hadir untuk kita. Yang pertama yaitu fintech payment atau teknologi finansial jenis ini mempermudah kita dalam melakukan berbagai macam pembayaran, mulai dari tagihan sehari-hari, berbelanja online, hingga membayar untuk transaksi offline. Transaksi offline adalah transaksi yang Anda lakukan secara langsung. Misalnya Anda berbelanja di supermarket menggunakan aplikasi fintech payment. Dengan menggunakan aplikasi ini, Anda tidak perlu lagi menyiapkan uang tunai atau memikirkan uang kembalian yang biasanya dalam bentuk permen. Ya kan? Yang kedua yaitu crowdfunding. Teknologi finansial jenis ini mempertemukan mereka yang membutuhkan dana dan mereka yang memberikan dana. Dengan adanya fintech ini, mereka membutuhkan dana bisa mendapatkan dana sesuai dengan kebutuhan mereka. Sedangkan mereka yang memberikan dana bisa mendulang keuntungan. Jadi keduanya sama-sama akan merasakan manfaatnya. Gimana? Seru bukan? Yang ketiga yaitu fintech market aggregator. Ketika Anda bingung memilih produk yang tepat, Anda bisa mencari tahu melalui jenis fintech ini. Produk keuangan di luar sana kan banyak banget jenisnya. Jadi, mungkin Anda akan bingung, namun tidak usah khawatir. Dengan adanya fintech market aggregator dapat membantu Anda untuk menemukan fintech yang paling tepat. Yang keempat yaitu fintech investment. Fintech ini memudahkan Anda untuk melakukan investasi dengan berbagai macam instrumen, mulai dari reksadana, emas, valuta asing, saham, dan yang lainnya. Tidak dipungkiri bahwa fintech jenis ini membuat masyarakat lebih melek untuk berinvestasi di masa yang akan datang. Iya bukan? Selanjutnya yaitu contoh produk fintech. Bagaimana? Anda penasaran dengan contoh apa saja sih yang ada di produk fintech? Yuk simak. Yang pertama, bank digital. Bank sekarang pun sudah merambah ke dunia digital. Jadi, untuk membuka rekening bank, Anda tidak perlu mendatangi bank lagi. Anda bisa mengajukan pembukaan rekening melalui internet. Lalu, buku tabungan dan ATM akan dikirimkan ke alamat Anda. Cara ini tentu akan disukai dan senang karena cepat dan praktis. Yang kedua yaitu dompet digital. Pasti Anda sudah pernah mendengarnya kan? Dompet digital juga bukan produk keuangan yang asing bagi kita. Dompet digital ini banyak jenisnya. Anda jadi bisa membayar apa saja dengan dompet digital. Mulai dari membayar ojek online, membayar barang belanjaan, membayar tagihan sehari-hari, membayar untuk kepentingan investasi, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu aplikasi asuransi. Gimana? Kedengarannya menarik kan? Berbagai macam jenis asuransi sekarang ini juga bisa diajukan secara online. Asuransi membantu Anda menanggulangi risiko yang bisa saja menimpa Anda seperti kecelakaan, risiko terkena sakit parah, risiko kebakaran, dan masih banyak lagi. Yang kelima yaitu pinjaman online atau dikenal dengan pinjol.
Anda tidak memerlukan jaminan untuk meminjam karena pinjaman yang diberikan terbatas untuk kebutuhan harian. Kemudian, saya akan membahas tentang manfaat vintage. Vintage memiliki banyak sekali manfaat, khususnya bagi kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama yaitu meningkatkan inklusi keuangan. Masyarakat jadi memiliki banyak pilihan untuk produk keuangan yang dibutuhkannya. Selain itu, lebih banyak lagi masyarakat yang bisa menggunakan jasanya. Contohnya sekarang, untuk meminjam uang tidak harus memanfaatkan produk perbankan karena sudah hadir dengan produk pinjaman lainnya. Yang kedua, yaitu membuat hidup masyarakat jadi lebih berkualitas. Bagaimana bisa? Hidup masyarakat yang berkualitas ditandai dengan kemudahan yang diterima masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Contohnya, sekarang untuk naik ojek saja tidak harus mendatangi pangkalnya. Kita tinggal membuka aplikasi vintage, kemudian kita memesan, lalu ojeknya pun datang. Dengan keamanan dan kepraktisan yang diberikan oleh vintage dapat mendukung kegiatan kita sehari-hari kan. Yang ketiga, pelaku bisnis mudah mendapatkan modal. Semakin banyaknya bisnis yang lahir di negara kita, Indonesia, karena kemudahan untuk mendapatkan modal. Karena produk pinjaman sekarang tidak hanya tersedia di bank, pelaku bisnis bisa memanfaatkan produk pinjaman di lembaga keuangan lain dan dari vintage. Yang keempat, memudahkan layanan finansial. Dulu sebelum kehadiran vintage, setiap bulannya kita harus berkeliling ke berbagai lokasi untuk membayar tagihan. Ini tentu melelahkan, terlebih jika kita punya lebih dari 5 tagihan, maka harus mendatangi 5 tempat yang berbeda untuk memenuhi kewajiban kita membayar kewajiban kita tersebut. Namun, sekarang dengan adanya vintage, kita bisa lakukan dengan memanfaatkan ponsel kita atau gadget yang kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dalam pembahasan kali ini tentang vintage memang membuat hidup kita lebih mudah, tapi kita juga perlu memilih vintage yang tepat dan aman. Regulasi vintage di Indonesia termasuk ketat. Vintage tidak bisa sembarangan didirikan tanpa persetujuan otoritas jasa keuangan atau dikenal dengan OJK, Bank Indonesia, dan lembaga bank berwenang lainnya. Apabila ada pelanggaran dari vintage, OJK tidak segan memblokir vintage tersebut.